stunting dan 1000 hari pertama kehidupan. Situasi stunting di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahan gizi, yaitu stunting, wasting, dan overweight. Indonesia negara keempat dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting. Apa saja triple burden? Mari kita bahas. Pertama, defisiensi kalori dan protein atau kekurangan kalori dan protein, yaitu gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan stunting. Yang kedua, defisiensi zat gizi mikro atau kekurangan zat gizi mikro. Di Indonesia, kasus ini menyebabkan anemia pada ibu hamil. Yang ketiga, ada kelebihan kalori, di mana sesuai data yang ada, gizi lebih pada balita ada 8%, dan gizi lebih pada penduduk usia lebih dari 18 tahun ada 28,9%. Di mana kasus ini menyebabkan kelebihan berat badan atau overweight. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya, diukur dari panjang badan atau tinggi badan, dibandingkan standar buku WHO dan MGRS. Dampak stunting, yang pertama, kesakitan dan kematian. Yang kedua, gangguan motorik dan verbal. Yang ketiga, terkena penyakit degeneratif. Yang keempat, produktivitas akan menurun. Determinan stunting. Determinan stunting yang pertama, ada faktor rumah tangga dan keluarga, di mana orang tua yang dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan gizi anaknya. Selain itu, orang tua juga memperhatikan kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan asah, ASI, dan asuh. Yang kedua ada faktor lingkungan, di mana buruknya sanitasi lingkungan terdampak secara tidak langsung terhadap kesehatan anak, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi status gizi anak. Kemudian yang ketiga ada faktor MPASI dan infeksi. Faktor MPASI, di mana kurangnya perhatian ibu dalam memberikan makanan pendamping ASI pada anak, sehingga tidak terpenuhinya nutrisi pada anak dengan baik dan dapat mempengaruhi status gizinya. Kemudian, penyakit infeksi berawal dari sanitasi lingkungan yang kurang baik sehingga menyebabkan penyakit infeksi pada anak seperti ISPA, diare yang terus-menerus dan dapat mempengaruhi status gizi pada anak. Kemudian ada yang keempat, faktor masyarakat dan sosial, di mana minimnya pengetahuan orang tua ataupun keluarga tentang gizi seimbang dan pola hidup sehat, sehingga tidak bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak agar lebih maksimal dan menyebabkan stunting. Bagaimana peran kita dalam pencegahan stunting? Stunting bisa dicegah dari 1000 hari pertama kehidupan dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup. 1000 hari pertama kehidupan adalah fase awal kehidupan, yaitu dari 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari setelah kelahiran atau 2 tahun. Pada 1000 hari pertama kehidupan, di mana otak anak berkembang dengan pesat, badan anak tumbuh secara optimal, dan sistem kekebalan tubuh mulai terbentuk. 1000 hari pertama kehidupan yang optimal yaitu gizi yang tepat dan pencegahan penyakit, sehingga tumbuh kembang menjadi optimal dan dapat mencegah stunting. Gagalnya pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah siklus yang akan berlangsung terus-menerus jika tidak segera diatasi saat ini. Gizi investasi bangsa. Jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Tidak ada anak yang sepantasnya kekurangan gizi di negara berpendapatan menengah seperti sekarang ini. Presiden Joko Widodo 2017. Mari bersama perangi stunting.